Komisi Pemilihan Umum KPU mengubah format debat Capres-Cawapres 2024 dari format debat di Pilpres 2019. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, 5 debat Capres dan Cawapres yang digelar di Pilpres 2024 akan menghadirkan seluruh pasangan Capres dan Cawapres dalam setiap sesi debat. Hal tersebut telah disepakati oleh KPU dan tim sukses dari masing-masing paslon. Pada dasarnya, dalam pertemuan KPU dengan tim pasangan calon, 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat Capres, maka proporsinya Capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat Cawapres, maka proporsinya Cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara Capres dan Cawapres. Menanggapi hal tersebut, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku tak mempermasalahkan apapun format debat yang diputuskan KPU. Caimin menyerahkan sepenuhnya kepada KPU yang memiliki kewenangan. Saya nurut aja apa pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa aja itu kewenangan KPU. Apakah ini ada calon yang paslon yang diuntungkan gitu guys dengan aturan ini? Saya nggak tahu lah, tanya KPU. Yang jelas saya pada posisi sama Mas Anies nunggu saja apapun yang menjadi keputusan KPU. Tanggapan serupa juga diberikan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyatakan dirinya hanya mengikuti keputusan KPU. Perubahan format debat ini pun diakui Gibran tak menguntungkan siapapun. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja sih. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap menghadapi apapun skenario mengenai debat Pilpres 2024 yang disusun KPU. Ia pun menyerahkan segala proses penyelenggaraan pemilu ke KPU dan membiarkan masyarakat yang menilai. Untuk saya sih, mau ada atau tidak ada, saya siap untuk skenario apapun. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa Pak? Dari TPN belum? Kita serahkan kepada KPU, karena pasti masyarakat akan melihat. Komisi Pemilihan Umum menyebut perubahan format debat Pilpres 2024 tetap mengacu pada Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. KPU menegaskan tak menghapus debat antar calon wakil presiden, hanya saja Cawapres akan didampingi Capres selama debat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Komisi Pemilihan Umum menegaskan adanya perubahan format debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 bukan meniadakan debat Cawapres. Lalu sebenarnya apa dampak dari tidak adanya debat Cawapres secara khusus? Siapakah yang diuntungkan atau siapakah juga yang dirugikan? Lalu bagaimana masyarakat sebagai pemilih melihatnya? Kita akan bahas pagi hari ini bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Pakar Komunikasi Politik Universitas Nasional Profesor Lely Ariane dan juga Koordinator Melukas Democratization Watch Iksan Tualeka. Selamat pagi Bu dan Bang Ikan. Assalamualaikum. Dan melalui sambungan Zoom juga ada Komisioner KPU periode 2012-2017 yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro. Selamat pagi Pak Juri. Selamat pagi Mas, selamat pagi Prof, selamat pagi Mas dan ya. Saya ke Bung Iksan dulu sebagai perwakilan publik ini. Ya. Apa yang dikhawatirkan sebenarnya dengan tidak adanya debat Cawapres? Sebenarnya kita melihat KPU bisa-bisa saja mengubah format ya, karena mereka punya kewenangan untuk melihat apakah satu format itu relevan atau tidak. Ya. Cuman dia menjadi problem belakangan ini karena kita punya presiden. Kita punya legal and political issue atau problem terkait dengan hukum dan politik dalam proses pemilihan presiden yang berlangsung belakangan ini. Kita tahu putusan MK nomor 90 dan kemudian itu ditanggap secara signifikan oleh MK. Kemudian kita juga punya problem yang lain ketika masyarakat sipil melaporkan KPU karena proses penerimaan bakal Capres dan Cawapres itu menggunakan PKPU nomor 19 yang saat itu mensyaratkan calon wakil presiden dan presiden itu minimal usia 40. Jadi mereka menerima pendaftaran dengan PKPU yang mensyaratkan Capres dan Cawapres harus usia 40 sambil menunggu putusan MK.
Ini presiden yang berikutnya. Kemudian kita juga melihat belakangan ada keputusan presiden nomor 53 yang kemudian memberikan ruang kepada menteri, anggota DPR, kemudian kepala daerah untuk tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika calon menjadi capres dan cawapres. Nah, ini menjadi presiden sehingga ketika hari ini KPU mengubah format, publik sudah kadung melihat ada semacam upaya untuk memberikan afirmasi lagi-lagi kepada calon tertentu. Nah, situasi ini tentu membuat polemik itu terjadi sehingga kita mendiskusikan hari ini. Jadi sekali lagi, padahal pada sisi yang berikutnya kita sedang membangun satu tradisi. Pada pemilu 2019 kita melihat bagaimana capres dan cawapres itu berdiri sendiri di depan panggung, kemudian di-challenge oleh audiens, di-challenge oleh moderator untuk diketahui bagaimana kapasitas dan kemampuan mereka, bagaimana pemahaman mereka tentang visi misi. Karena ini penting, kita negara yang menganut sistem presidensial, itu posisi wakil presiden sangat strategis. Kalau kemudian presiden berhalangan tetap, yang pasti menggantikan itu adalah wakil presiden. Sehingga wakil presiden itu bukan sekedar ban serep, tapi harus benar-benar orang yang bisa diuji, dilihat kapasitas dan kapabilitasnya. Nah, kita juga seringkali juga mengadopsi sistem demokrasi prosedural dari Amerika. Misalnya kita bisa melihat di sana tahun 2020 kemarin capres dan cawapres Kamala Harris dan Mike Pence gitu, mereka beradu argumentasi, saling membelejeti pikiran-pikiran mereka, gagasan-gagasan mereka, visi-misi mereka, dan itu dilihat oleh publik. Bukan saja agar publik punya preferensi, tapi juga dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka ini bukan kaleng-kaleng begitu. Nah, ini yang kita sudah mau adopsi atau sudah kita adopsi, mau kita jadikan tradisi, tapi di pemilu 2019 ini formatnya diubah. Dan perubahan format ini punya presiden dan kemudian menemukan reaksi publik. Sekali lagi saya mau bilang bahwa kalau ini tidak dikondisikan lagi oleh KPU, dia akan menjadi semacam akumulasi kekecewaan publik yang pada ujungnya nanti akan ada distrust dan kemudian pemilu ini akan dianggap kurang demokratis begitu. Kurang legitimate lah ya. Kurang legitimate. Saya akan bertanya ke Bung Juri dulu. Bung Juri sebagai komisioner KPU yang pernah duduk di Komisi Pemilihan Umum dan sekarang juga menjadi tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran. Bung Juri, kalau lihat pernyataannya Bung Iksan tadi, ini semakin seperti menambah ketidakpercayaan publik begitu kepada salah satu pasangan calon. Ya, saya juga tidak bisa menampik bahwa ini diarahkan kepada pasangan calon Prabowo Gibran begitu. Apa respons Anda soal ini, Bung Juri? Ya, pertama saya ingin mengkritisi termasuk dari host ini Kompas TV yang menyatakan bahwa KPU mengubah format dengan menghilangkan debat cawapres. Saya mau tanya, ini ada di mana ketentuan mengenai penghilangan debat cawapres? Secara khusus maksud kami, Bung Juri. Begini, pertama undang-undang mengatur tentang debat pasangan calon capres cawapres. Peraturan KPU juga mengatur hal yang sama. Statement dari KPU juga menyatakan tidak ada penghilangan debat cawapres. Jadi statement atau narasi yang menyatakan bahwa menghilangkan debat cawapres betul-betul narasi yang menyesatkan dan merugikan pasangan calon kami gitu, Prabowo Gibran. Jadi ini menurut saya sesuatu yang memang perlu diluruskan. Bahwa dari sisi peraturan maupun dari sisi penerapan yang akan dilakukan oleh KPU tidak ada penghilangan debat cawapres. Yang kedua, bahwa seluruh pengaturan mengenai debat capres cawapres ini seluruhnya menyatakan undang-undang maupun peraturan KPU adalah debat pasangan calon. Jadi kalau pada saat pelaksanaan debat capres maupun cawapres pasangannya dihadirkan atau hadir, maka ini adalah sesuai dengan undang-undang. Jadi tidak ada yang melanggar atau mengubah format dari debat ini. Nah, jadi sebetulnya secara aturan maupun secara praktek tidak ada problem. Kecuali kita memang mau mengatakan bahwa Gibran tidak siap untuk debat. Gibran atau cawapres nomor urut 2 itu siap melakukan debat dengan format apapun. Bahkan dari 3 cawapres yang ada, satu-satunya cawapres yang punya pengalaman debat dalam kontestasi pemilu atau pilkada itu
Mas Gibran. Jadi apa yang dikhawatirkan dari proses ini sih? Jadi tidak ada kecuali membangun narasi untuk memojokkan atau memframing, mendiskreditkan cawapres Gibran. Itu yang perlu kami kritisi. Ya, mungkin yang harus saya tambahkan juga bahwa yang dikritik itu sebenarnya bukan penghilangan debat cawapres, tapi secara khusus untuk cawapres begitu ya. Jadi tidak didampingi capresnya begitu, Bung Juri. Hanya secara khusus cawapres. Kan kalau di 2014 cawapres sendiri begitu ya, capres sendiri, lalu ada juga yang berpasangan. 2019 juga begitu. Nah, saya ingin juga bertanya kepada Anda sebagai komisioner KPU yang pada saat itu juga ikut menyusun format debat di pemilu 2019. Kenapa baru sekarang begitu kira-kira pertanyaan publik? Kok 2019 tidak terpikir seperti ini begitu? Lalu apa masalahnya kalau ada perubahan? Kalau dianggap dalam proses perubahan ini ada sesuatu yang lebih baik. Begini, di dalam seluruh penyelenggaraan pemilu, otoritas mengatur pelaksanaan pemilu itu ada di penyelenggara pemilu, yakni KPU. Jadi biarkan KPU menyusun dan menetapkan apa yang menjadi kewenangannya. Nah, bahwa kemudian KPU mendengarkan, meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk dari LO, dari perwakilan pasangan calon, untuk menyusun dan membuat regulasi teknis dalam pelaksanaan debat, itu sesuatu yang wajar, menerima masukan. Maka ada rapatlah perwakilan para calon ini untuk memberikan masukan. Dan dalam beberapa informasi yang kita dapatkan, termasuk LO kami, bahwa di dalam rapat antar LO, ini juga sesuatu yang nggak ada masalah, dan bahkan keluar dari LO atau perwakilan dari pasangan calon yang lain. Jadi ini betul-betul perdebatan di luar penyelenggara, perdebatan di luar para calon, tetapi adalah kelompok yang ingin memang membangun narasi seperti itu. Prof. Lely, dari sisi komunikasi politik, fenomena yang terjadi saat ini, perubahan format, meskipun secara khusus katanya tidak dihapus begitu ya, tetap ada cawapres yang berdebat pada saat debat pilpres nanti meskipun didampingi. Secara komunikasi politik, pandangan Anda? Ya, pertama memang tentang debat ini ya diatur lewat pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu dan PKPU 15 tahun 2023. Memang di situ dijelaskan 5 kali, jadi 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres. Tapi berarti kan memang dijelaskan secara khusus ya, 3 kali capres, 3 kali. Nah, kemarin memang tadi saya dengar banyak pendapat yang muncul di media, termasuk di Kompas TV, dari pihak TKN-nya temannya Mas Juri mengatakan itu atas permintaan pasangan Anies dan Caimin katanya. Kalau Caimin bilang ya terserah saja, gitu kan. Dari pasangan Prabowo Gibran nggak ada kita bilang begitu katanya dan sebagainya. Jadi intinya memang menurut saya supaya tidak menimbulkan prejudice, pesan politiknya tidak liar kemana-mana, seolah-olah memang tadi Mas Juri juga mengatakan bahwa kecuali untuk mengatakan bahwa Gibran tidak berani misalnya. Memang ada Mas tuduhan itu. Jadi tuduhan itu memang ada. Ini namanya prejudice politik yang tidak bisa dihindari. Jadi supaya persepsi publiknya tidak liar, tidak berkelindang kemana-mana, seolah-olah ingin menunjukkan Gibran nggak berani nih tanpa didampingi. Kenapa nggak dikembalikan saja, misalnya pada peraturan KPU yang sebenarnya pelaksanaan itu seperti 2019. Kecuali ingin memang agar Gibran didampingi. Jadi kita balikin nih kalimatnya Mas Juri ya, seperti itu. Ini kan pesan publik yang sudah saya tangkap juga di mana-mana ya, termasuk di medsos. Semalaman nih saya buka medsos, buka juga argumentasi banyak orang Mas Juri. Jadi intinya banyak kelompok yang menginginkan kembali saja seperti format yang aslinya. Dan tidak menyalahi, benar Mas Juri mengatakan, memang benar Mas Juri mengatakan ini adalah debat pasangan calon. Tidak apa-apa juga didampingi asal tidak menjawab, jadi tidak ikut menjawab ya, jadi calon presidennya tidak ikut menjawab ketika pertanyaan itu diajukan kepada calon wakil presidennya. Intinya seperti itulah kira-kira ya. Yang kan ditakutkan kalau ikut menjawab. Ikut menjawab begitu. Nah, berarti ini yang harus dikawal juga. Bagaimana format selanjutnya? Ya, format selanjutnya, grup discussion yang sudah disusun. Mohon maaf, kalau pemilu 2014-2019, 2019 itu malah tidak sama sekali tidak sesuai dengan undang-undang. Karena di 2019 ada debat pasangan calon. Kalau ada debat pasangan calon, maka dan kita saklek membaca undang-undang, maka itu nggak diatur. Itu artinya dia
keluar dari ketentuan undang-undang karena ada 2 kali debat pasangan Tapi calon. itu tidak jadi tidak gini, menjadi justru kita masalah. ingin membangun tradisi baru ya. Kalau kita lihat tahun 2019, betul-betul publik bisa melihat ya. Artinya cawapres dua-duanya itu secara psikologis, secara mental itu siap. Jadi mereka berdiri di panggung tanpa perlu ada penyangga, tanpa perlu ada bantuan. Dan itu bagus ya. Tidak ada tongkat. Publik bisa menilai dengan sendirinya bahwa mereka sebenarnya sebagai calon pemimpin bangsa itu punya kapasitas, punya kemampuan, juga punya mentalitas yang cukup. Tapi sekarang kenapa sih harus ada penyanggah? Kenapa sih sekarang harus ada yang menemani begitu? Yang seolah-olah itu menunjukkan bahwa ada calon yang kurang siap, perlu afirmasi atau perlu ada afirmatif gitu. Jadi sekali lagi kata kasarnya dia ingin mengatakan takut gitu. Ya, jadi intinya bukan sebenarnya juga ya. Kan dua-duanya memang merupakan orang yang harus siap. Ya, siapapun harus siap. Kalau ini wallahu alam ya, kalau terjadi apa-apa dengan presidennya ketika mereka terpilih nantinya, berhalangan tetap, sakit yang tidak bisa sembuh lagi atau meninggal katakanlah, maka wakil presiden ini akan menjadi presiden. Jadi sementara prejudice politik ini melihat gitu loh Mas Juri, bahwa sebenarnya seolah-olah Gibran ini tidak siap jika tidak didampingi. Betul. Jadi Gibran ini saya didampingi atau tidak didampingi. Nah, selain opini itu yang terbentuk, yang paling penting juga kan sebenarnya begini, kita ini mengkritisi KPU sebenarnya. Kalau saya sebenarnya oke lah, tim dari capres-cawapres semua yang mau berkontestasi nggak ada masalah. Tapi saya melihat kenapa KPU nggak punya sense of krisis begitu, tidak bisa melihat situasi kebatinan publik yang sudah kecewa dalam rentetan proses penyelenggaraan pemilu ini, di mana ada presiden-presiden tadi, kemudian di ujung ini membuat format baru. Padahal mereka seharusnya bisa mendeteksi bahwa kalau bikin format ini, sementara ada stereotip begitu, ada penilaian publik, apalagi belakangan kita lihat, saya nggak perlu menyebutkan nama, ada calon wakil presiden tertentu yang cenderung menghindar begitu. Ada banyak undangan untuk hadir di diskusi maupun dialog begitu, tidak hadir begitu. Dan ketika ada perubahan format seperti ini, KPU harusnya melihat bahwa nanti akan ada pro dan kontra, ada polemik yang mengemukkan di masyarakat, sehingga harus memikirkan itu. Karena kita nggak mau nanti pemilu ini bukan kemudian fokus pada prosesnya, tapi pada dramaturgi atau drama yang sengaja dimunculkan atau terjadi karena KPU yang dilihat bias dalam pelaksanaan. Dalam konteks kontestasi pagi hari ini saya juga ingin menekankan, kami tidak ingin juga menyudutkan salah satu pasangan calon sebenarnya. Karena kita ingin mengkritik KPU. Dan saya akan disclaimer dulu bahwa pagi hari ini sejak 1 malam yang lalu kita sudah berupaya untuk menghubungi Komisi Pemilihan Umum untuk menjawab kritik publik ini kenapa. Tapi hingga saat ini belum merespons. Jadi ya kita undang Pak Juri ini sebagai mantan ketua KPU begitu. Nah, tetapi kan positioning beliau udah berbeda. Jadi nanti dinilai berbeda pula sama orang, Mas Juri. Pernah berada di dalam KPU. Tapi begini, saya ke Prof. Eli sebentar. Kalau kita ingin mengkritik atau ingin mengubah format ini, dorongan publik begitu kuat begitu, bagaimana menyuarakannya agar KPU juga bisa mendengar bahwa tradisi yang sudah dibangun dan untuk menghilangkan prejudice tadi yang dibilang Prof. Lelu, dan itu bagus, bagaimana kita harus mendorong KPU? Kemarin saya dengar Mbak Puat juga ngomong, coba didiskusikan lagi. Jadi meskipun komunikasi itu bukan panacea untuk menyelesaikan semua persoalan, tapi komunikasi itu adalah proses. Jadi karena dia proses dan ini akan berproses. Saya kira mungkin para TKN juga perlu diundang untuk memberikan masukan, karena mereka juga harus memberi afirmative action juga, bahwa sebenarnya ini jangan sampai calonnya kita dituding nggak berani gitu. Nah, ini perlu dikomunikasikan, karena saya pikir Gibran pasti berani lah. Pastilah. Pendidikannya juga tinggi kan gitu. Apalagi latar belakangnya orang tuanya, kehadirannya di publik juga, dan dia wali kota yang sudah punya rekam jejak memimpin gitu. Saya kira berani. Nah, supaya jangan ada tudingan itu, maka ini perlu dijelaskan. Memang kan komunikasi politik itu bersifat irreversible. Jadi kalau sudah dikemukakan seharusnya tidak dijilat lagi, termasuk oleh KPU. Nah, ini kalau sudah berjalan baik mekanismenya, prosesnya, lakukan saja sesuai yang sudah berlaku. Jadi meskipun Mas Juri mengatakan itu melanggar undang-undang juga dulu, tidak sesuai undang-undang, bukan melanggar ya, tapi kan diterima oleh masyarakat. Jadi mereka sudah bisa melihat sosok calon presiden seperti ini, wakil presiden seperti ini. Meskipun waktu Ma'ruf Amin berdebat sama Sandiaga Uno, ya prejudice publik juga muncul banyak gitu kan.
yang satu di ahli ekonomi syariah, lalu si Sandi OKOC, saya ingat banget karena kita membahasnya di Kompas TV waktu itu kan. Tapi no problem, dan itu semuanya menunjukkan kapasitas masing-masing. Nah kali ini menurut saya, supaya tidak menimbulkan prejudice politik terhadap Gibran, mungkin mereka perlu berdiskusi lagi, oke, maju aja nggak apa-apa. Kita di belakangnya kan banyak banget yang pintar-pintar, termasuk Mas Juri, pasti Gibran berani. Apalagi ini kan sebenarnya yang perlu dilihat adalah kepentingan publik. Jadi publik berharap bisa melihat bagaimana capres dan cawapres itu beradu argumentasi, capres sendirian dan kemudian cawapres sendirian. Artinya format debat capres dan cawapres secara terpisah atau khusus kepada cawapres dan capres itu lagi-lagi menguntungkan publik. Jadi sebenarnya KPU harus melihat kepentingan publik yang jauh lebih utama ketimbang kepentingan kandidat ya. Jadi, sambil melihat kandidatnya juga secara mental, psikologis dan pengetahuan. Mereka siap untuk challenge oleh publik. Saya ke Bung Juri. Bung, kalau memang nanti ada diskusi lanjutan begitu, artinya TKN dari Prabowo Gibran akan siap untuk diskusi ya, Bung Juri? Ya, prinsipnya kami siap ya, nggak ada masalah. Dan itu memang format yang ditempuh oleh KPU untuk mendengarkan masukan dari setiap tim kampanye ya, perwakilan pasangan calon. Yang kedua, yang penting di dalam prosesnya ada prinsip keadilan yang diterapkan, mau cawapres sendirian, capres sendirian, atau mau bareng-bareng, atau mau didampingi, sepanjang itu menjadi ketentuan KPU dan diperlakukan sama kepada semua pasangan calon, tidak ada masalah. Kami tim pasangan calon Prabowo Gibran itu siap dengan format apapun, dan itu kita sudah dengarkan dari masing-masing pasangan calon, nomor 1, nomor 2, bahkan Mas Gibran sendiri. Jadi jangan, yang kami kritik adalah karena ada situasi seperti ini dan kemudian diarahkan masalahnya kepada framing negatif terhadap pasangan calon Prabowo Gibran gitu. Betul. Ya, ini untuk menghilangkan stigma juga harus bisa diskusi ya begitu ya, berdiskusi kembali bagaimana format yang terbaik lah, yang dinilai publik terbaik untuk bisa memunculkan ide dan gagasan termasuk juga dari para cawapres kita. Nah, kalau begitu nanti setelah jeda saya akan bahas dengan Bapak-bapak dan juga Ibu Prof Lely bagaimana debat ini memunculkan tema-tema yang menarik, dan yang paling seksi itu sebenarnya yang mana begitu, apalagi untuk cawapres kita, karena cawapres kita ini yang jadi sorotan sejak awal. Ada Prof Mahfud, lalu Muhaimin Iskandar dan juga Gibran Rakabuming ini yang punya sepertinya posisi tidak main-main gitu ya, tidak hanya sebagai penopang tapi juga sebagai pelengkap dari pasangan presidennya begitu. Kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda, tetaplah bersama kami. Masih membahas soal debat Capres-Cawapres, format yang sedang dipolemikan saat ini. Katanya ada salah satu debat Cawapres yang biasanya khusus diselenggarakan untuk Cawapres, tapi sepertinya ditiadakan. Namun tetap ada Cawapres, tapi didampingi oleh Capresnya begitu. Nah, ini yang jadi kritikan publik. Nah, saya akan bertanya ke Bung Juri. Bung Juri, tadi Anda sempat menyatakan bahwa ada sebenarnya yang di 2014-2019 ini debatnya tidak sesuai dengan undang-undang pemilu. Di mana tidak sesuainya, Bung Juri? Ya, kan undang-undang menyatakan di dalam penjelasan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa debat pasangan calon dilaksanakan 5 kali, 3 kali capres dan 2 kali cawapres. Ya kan? Kalau menurut ketentuan undang-undang itu, maka tidak ada debat yang dilaksanakan berpasangan antara calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, faktanya di dalam pemilu-pemilu sebelumnya, debat selalu ada debat yang diikuti oleh pasangan calon, 2 orang berpasangan. Jadi kalau kita mau ngomong sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang, maka debat pasangan calon pada pemilu sebelumnya itu nggak sesuai juga dengan ketentuan undang-undang itu. Jadi, nah, dan itu kemudian menjadi kewenangan KPU dengan berbagai pertimbangan dan meminta atau mendengar masukan dari para pihak, termasuk dari tim kampanye pasangan calon masing-masing, dan kemudian memutuskan format yang dibuat oleh KPU. Termasuk yang mungkin tahun 2000
24 ini, tapi sekali lagi kita akan serahkan saja kepada KPU bagaimana mekanismenya gitu. Oke. Nah, kalau di 2024 ini kan undang-undang pemilunya tidak secara khusus 3 kali capres, 3 kali cawapres, 2 kali cawapres begitu ya. Jadi ini secara khusus dong. Ya, secara khusus. Ada secara khusus ya. Ada dong. Oke. Sama 2019 dengan 2024 itu undang-undangnya belum berubah. Belum berubah. Itu undang-undang nomor 7 tahun 2017 belum berubah, undang-undangnya masih sama. Oke, nah kalau memang begitu berarti ini secara kalau memang yang sekarang kan 5 kali debat ini kan dihadiri capres cawapres. Nah, apakah itu juga tidak jadi melanggar lagi begitu ketentuannya? Atau tidak sudah sesuai undang-undang? Kalau menurut Anda? Enggak dong. Sudah ya? Enggak dong, kan dalam seluruh pasal yang mengatur tentang debat capres cawapres itu selalu bilang debat pasangan calon presiden wakil presiden. Tidak ada pasal yang tidak mengatur tentang pasangan calon. Jadi ini debat pasangan calon ini. Oke. Jadi silakan Bung Isan. Jadi sebenarnya begini. Ini bukan pada problem harus atau tidak. Andai kata kita nggak punya presiden sebelumnya dan kemudian ada cawapres kita yang dalam tanda kutip di underestimate oleh publik, mungkin problem ini atau polemik ini nggak terjadi. Jadi saya yakin KPU sebenarnya punya. Jadi itu di underestimate publik atau oleh Mas Ihsan sendiri nih. Iya. Kita bisa lihat opini itu. Jangan melempar ini. Jadi gini, publik itu bisa kita lihat dari bagaimana diskusi di media sosial, ramai di media mainstream juga membahas itu. Artinya apa? Sebagian publik survei gitu. Survei publik itu menyatakan pasangan calon Prabowo Gibran itu unggul loh. Ya, jadi gini, itu kelihatan misalnya dalam berbagai undangan untuk menghadiri debat publik, itu ada calon wakil presiden tertentu itu cenderung menghindar gitu. Nah itu satu. Kedua, kita punya presiden juga di mana ada putusan MK, kemudian ada PKPU yang menerima capres dan cawapres mendaftar dengan dengan batas usia yang sebenarnya belum memenuhi begitu sambil menunggu keputusan MK. Kemudian juga ada peraturan presiden kemarin yang kemudian memperbolehkan atau tidak perlu mundur pejabat publik dalam artian menteri, kemudian anggota DPR dan pejabat publik, yang itu sama saja memberikan afirmasi kepada calon cawapres dan capres tertentu. Nah konteks inilah yang kemudian memantik itu. Andai kata ini nggak ada problem-problem sebelumnya atau saya bilang tadi legal and political issues yang pernah terjadi di beberapa waktu yang lalu, bisa saja polemik ini nggak terjadi gitu loh. Jadi polemik ini itu terjadi berdasarkan presiden itu, dan pada titik itu mestinya KPU bisa lebih bijak. Jadi KPU bisa lihat kalau kita merubah format begini kira-kira ada reaksi nggak? Dan ada reaksi begitu. Kenapa kita kemudian tidak bertahan saja pada format yang lama? Toh format yang lama itu menguntungkan publik. Format yang lama itu memberikan keleluasaan kepada calon wakil presiden sama seperti calon presiden untuk berdiri sendirian di atas publik, memperlihatkan bagaimana gesturnya, memperlihatkan bagaimana kemampuan dan mentalitas dia, psikologi dia, dan ini uji yang sebenarnya begitu, karena cawapres ini seperti tadi Prof Lely bilang bukan bukan ban serep semata. Kita sistem presidensial yang kemudian sewaktu-waktu ketika presiden itu berhalangan tetap calon wakil presiden yang akan naik. Nah calon wakil presiden ini harus benar-benar teruji. Diuji oleh siapa? Diuji oleh publik. Siapa jadi gini Mas Radhi, menjadi cawapres itu dilihat seperti etalase begitu, dalam etalase. Kalau berpedoman pada pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, debat itu kan 5 kali, 3 kali untuk capres dan 2 kali untuk cawapres. Jadi dalam penjelasan pasal 277 ayat 1 jelas debat cawapres khusus dan debat capres juga khusus. Jadi kalau tadi Mas Juri mengakui 2014 dan 2019 itu berpedoman, tidak ada katanya tadi secara bersama-sama dan seterusnya kan, meskipun pernyataannya adalah capres dan cawapres. Jelas menurut saya jangan sampai terulang lagi harusnya. Jadi 2024 ini kembalikan saja kepada khusus peraturan KPU yang sebenarnya, supaya jangan ada prejudice politik yang mengarah pada calon pasangan tertentu, terutama pada Gibran gitu. Karena kita yakin Mas Gibran sebenarnya berani. Saya bilang tadi pengalaman, rekam jejak kan sudah ada, dibantu oleh tim yang kuat dan hebat, saya pikir pasti berani. Jadi untuk menghilangkan narasi, katakanlah tidak semua publik, sebagian publik. Jadi supaya Mas Ihsan juga jangan mendikotomi, karena Mas Juri juga nggak terima. Jadi Prof Lely tidak bisa juga mention bahwa tentang Mas Gibran, tidak usah di-mention Mas Gibran. Mas Gibran itu berani. Berani, kan tadi saya bilang berani. Justru karena berani. Jadi tadi saya bilang berani justru. Justru karena berani. Kenapa begini ya? Sebutlah
Sebentar, Ya Muhaimin Iskandar atau Mahfud MD itu loh juga disebut tuh. Oh iya ya, nanti saya sebut Mas. Karena ini seolah-olah dari Mas Ihsan tadi juga seolah-olah mengarahnya kepada Mas Gibran jadi kita dudukan pagi hari ini semua cawapres berani begitu. Berani, termasuk Gibran gitu apa namanya untuk berbicara sendiri tanpa ada pendamping. Sesuai dengan undang-undang supaya jangan lagi terjadi kesalahan. Ada frasa khusus begitu Bung Juri ya. Justru karena berani, karena semua capres dan cawapres berani, KPU kenapa membuat satu perubahan format yang mengundang polemik? Jadi sekali lagi saya mau bilang, saya akui ya kok kalau kemudian Gibran akan berani karena dia pernah menjadi pejabat publik dan dia punya pengalaman ikut satu debat dalam konteks election ya. Jadi karena semua berani, kenapa KPU justru membuat sesuatu yang polemik? Jadi saya kira ini kita punya kesempatan, ada waktu untuk kemudian KPU kembali merumuskan. Diajak diskusi lagi dengan pasangan capres-cawapres, kita diskusikan agar tradisi baik yang sudah kita mulai di tahun 2019 itu kemudian juga sama dengan pemilihan capres-cawapres yang ada di Amerika yang sering kali menjadi patron kita, itu benar-benar bisa kita lanjutkan begitu. Jadi publik punya kesempatan untuk melihat kapasitas capres dan cawapres sama-sama secara terpisah, mandiri di atas panggung dan bisa dilihat kemampuan mereka. Dan tadi juga dari Bung Juri sudah dari TKN ya, Bung Juri sebagai mewakili TKN Prabowo Gibran juga sudah membuka ruang diskusi itu ya Bung Juri untuk kemudian nanti kalau memang ada perubahan kembali format kembalikan lagi seperti 2019 ya siap-siap saja begitu kan kira-kira ya Bung Juri ya. Ya. Nah, setelah berbicara soal ini saya akan bertanya juga kepada Bung Juri soal materi yang akan disampaikan nanti pada saat debat. Ini kan ada 5 kali debat dan materinya berbeda-beda. Ini juga ya kita belum tahu mana yang akan secara khusus nanti dibahas oleh calon wakil presiden, tapi secara umum yang pertama itu adalah hukum HAM pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi. Debat kedua adalah pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional. Ketiga khusus ekonomi gitu ya dengan turunannya, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pangan, pajak dan sebagainya. Keempat energi, sumber daya alam, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria dan masyarakat. Yang kelima teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah kira-kira kalau dari tim kampanye Prabowo Gibran yang paling merasa oh ini jagoan kita nih, unggulan kita sesuai dengan visi misi yang sudah disusun, yang mana ini kira-kira yang paling paling bisa diunggulkan lah dari tema-tema debat ini? Paling pede lah gitu ya. Ya, jadi presiden dan wakil presiden itu kan satu pasangan atau dua pemimpin yang harus menjadi satu kesatuan, tunggal gitu. Jadi mereka akan saling melengkapi dan saling mengisi untuk memimpin bangsa dan negara ini. Nah, oleh karena itu maka pasangan ini harus menguasai semua hal. Jadi dalam penguasaan materi kita nggak ada masalah. Jadi semua hal akan bisa kita sampaikan, kita akan hadapi, kita akan sampaikan keunggulan-keunggulan dan apa yang menjadi concern dari pemerintahan ke depan di bawah pimpinan Prabowo Gibran. Jadi secara khusus kami tidak memention salah satu tema, tapi semuanya tentu menjadi kepentingan bersama karena itulah hal-hal penting yang akan menjadi PR kita bersama ke depan. Tidak ada bicara priority begitu karena akhir-akhir ini kan masyarakat juga punya kebutuhan yang lebih ingin didahulukan begitu kira-kira Bung Juri. Ya nanti kita akan lihat di debatnya. Akan ada diskusi lebih lanjutan. Jangan dibocorkan sekarang dong. Nah kalau Prof Lely lihatnya, kalau dari 5 tema tadi, kira-kira yang paling diunggulkan pasangan 1, 2, dan 3 ini yang mana? Ya, begini, kalau kita lihat rekam jejak semuanya, baik calon presiden maupun calon wakil presiden, jadi mereka ini memang terlihat semuanya berada dalam level yang sama. Karena rekam jejaknya kan, katakanlah pasangan nomor 1 misalnya, Anies dan Caimin. Punya rekam jejak di pemerintahan, di kementerian. Pasangan Prabowo juga, Gibran juga di pemerintahan. Prabowo di kementerian, belum pernah jadi presiden. Yang ketiga, Ganjar di pemerintahan sebagai gubernur, wakilnya di kementerian. Di DPR juga Prof Mahfud. Semuanya punya rekam jejak di masing-masing kapasitas di semua level itu. Jadi jangan lupa loh, pemerintah itu sama dengan politisi, bisa ngomong semuanya. Jadi meskipun latar belakangnya sosial dan politik, dia harus bisa ngomong soal ekonomi, soal budaya, pendidikan, agama, dan seterusnya.
Saya pikir semuanya akan fokus pada semua bidang. Tapi memang tadi pertanyaan memancing dari Radi yang mengatakan yang paling dibutuhkan oleh rakyat. Tadi Mas Juri justru nggak mau jawab. Gimana kita mau jawab? Harusnya Mas Juri yang jawab kan. Ini loh kebutuhan yang urgen bagi rakyat. Misalnya harga bahan sembako, karena sebentar, pokok, karena di apa harga beras, survei Litbang Kompas, Prof. Lely, yang kemarin belum lama diselenggarakan itu yang paling atas tuh bahasanya soal bahan pokok, kebutuhan bahan pokok. Makanya saya tanya yang prioritas yang mana nih begitu? Ya itu primer berarti. Mungkin mudah-mudahan setelah ini Mas Juri jawab. Kan yang ditanya Mas Juri, harusnya tiga-tiganya dari TKN tadi diundang. Nah kalau kita akan menunggu bagaimana capres dan cawapres kami itu bicara mengenai 5 tema dan tentu tidak bisa saya sampaikan karena ini menjadi nanti disikat duluan gitu ya kalau dibocorin. Soal bocor-bocor ya. Tapi TKN lain sudah ngomong loh di TV Mas Juri, termasuk TKN-nya Prabowo tapi bukan Mas Juri. Ini ada begini juga. Ya, Bung Juri, ada sanggahan juga dari Bung Ihsan, katanya kalau ada dugaan juga ini. Enggak dugaan sih, saya kira begini, penting kenapa harusnya KPU hadir, karena bicara soal bocor-membocor ya. Sebenarnya publik juga mau tahu nih, apakah nanti soal-soal yang akan diajukan dalam debat capres maupun cawapres itu sudah dibocorkan sebelumnya atau tidak. Itu ataukah jangan-jangan nanti misalnya ada yang diberikan atau tidak begitu. Karena bagi publik tentu saja kita ingin melihat orisinalitas, kemampuan merespon pertanyaan. Artinya kalau kemudian pertanyaan itu sudah disebarkan sebelumnya kepada capres-cawapres itu kadar ujiannya itu jadi turun begitu. Ini menarik juga. Ini penting juga untuk KPU menjawabnya. Jangan kemudian nanti menjadi problem atau polemik berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa sebenarnya saya mau bilang kalau andai kata debat cawapres itu khusus dan terpisah, sebenarnya itu momentum untuk bisa menaikkan elektability cawapres tertentu secara cepat. Misalnya, kalau ada cawapres yang sebelumnya di underestimate misalnya, atau dilihat atau ada persepsi kurang mampu, tapi dalam debat yang terpisah atau debat khusus itu mampu menunjukkan kualitasnya, saya kira itu akan jadi momentum penting untuk menaikkan elektabilitasnya. Tapi sayang lagi ini situasi ini bakal nggak terjadi karena memang debat khusus dalam tanda kutip itu tidak diakomodir atau dilakukan oleh KPU. Jadi saya kira lagi-lagi saya mau bilang KPU bagaimanapun harus bisa memanfaatkan jeda waktu ini untuk kemudian merubah formatnya kembali ke format yang lama. Baik, terakhir ke Bung Juri. Tadi kalau pertanyaan begitu sebaiknya jangan dibocorkan kepada tim kampanye ataupun capres cawapres. Nah kalau saya bertanya konteks Anda sebagai komisioner KPU yang pernah menjabat KPU 2012-2017, apa itu dilakukan kepada capres cawapres? Jadi sebelum debat dibocorkan dulu begitu? Enggak, pengalaman saya dulu KPU membentuk tim panel ahli, para ahli di berbagai bidang untuk membantu KPU menyusun materi atau pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan itu sifatnya sangat rahasia dan tidak boleh ada orang tahu kecuali pada saat debat dilakukan. Jadi mudah-mudahan pada Pilpres 2024 juga sama formatnya, bahwa meminta tim panel ahli yang independen untuk membantu menyusun materi maupun pertanyaan-pertanyaan itu. Baik. Tapi katanya di format 2024 ini tidak ada tanya jawab yang mendasar, baik pada panelis juga moderator. Jadi moderator tidak boleh mengelaborasi, menyimpulkan. Tapi memang kalau itu di undang-undang juga tidak boleh memang. Iya, makanya. Jadi moderator menurut Kiti bilang menjadi tidak menarik gitu kan. Ya, itu memang ketentuan undang-undangnya karena memang moderator hanya melemparkan pertanyaan dan juga tidak menyanggah. Jadi begitu. Masalahnya ahli juga belum tahu persoalan di daerah, misalnya di sekitar tambang. Nah di sekitar tambang itu kan masyarakat yang tahu persoalan tambang itu kan adalah masyarakatnya. Nah tapi ini tidak memungkinkan masyarakat untuk diundang. Jadi kalau pengen menarik memang ya sosok capres cawapresnya yang bisa benar-benar meyakinkan publik saat debat begitu. Dan sebaiknya memang capres sendiri dan cawapres sendiri karena punya mereka masing-masing harus punya kemampuan yang sama kira-kira sebagai pemimpin Indonesia. Nah, kita nantikan nanti perdana tanggal 12 Desember 2023, catat tanggalnya nih ya, kira-kira saudara, 12 Desember itu debat perdana, Jumat 22 Desember 2023 kedua, Minggu 7 Januari 2024 yang ketiga, yang keempat Minggu 21 Januari 2024, dan yang terakhir Minggu 4 Februari 2024. Jadi kita nantikan bersama. Tadi juga sudah ada kritik-kritik dari publik begitu ya, semoga KPU juga mendengarkan dan bisa
secara demokratis mendengar masukan-masukan yang akhirnya juga bisa ditetapkan debat Capres-Cawapres ini yang merupakan yang terbaik untuk publik dan juga untuk Capres-Cawapresnya itu sendiri. Baik, terima kasih. Ada pakar komunikasi politik Universitas Nasional Prof. Lely Ariana dan juga Koordinator Melukas Democratization yang juga pemerhati politik Bung Iksan Tualeka dan Komisioner KPU periode 2012-2017 yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, telah berdiskusi pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Juri.